Selamat pagi, Pak. Sehat? Sehat juga Nak Dea dan semua siswa semoga tetap sehat dan bisa mengikuti pelajaran yang Bapak berikan. Sehat, Pagi, Pak. Pak. Oke, Sehat. semuanya. Pak. Sebelum kita belajar sesuatu, tolong kameranya dihidupkan semuanya ya. Dan pertama, sebelum kita memasuki medan magnet, kita persilahkan Ketua Kelas 12A untuk memimpin doa. Silakan kepada Ketua Kelas. Ananda Adwi, silakan pimpin doa. Baik, Pak. Siap, Pak. Mari kawan-kawan, Ya. sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa diselesaikan. Selesai. Oke, terima kasih atas pimpin doanya, Adwi. Sekarang kita akan lanjut ke pendahuluan. Isi dulu absensi ya, isi dulu absensi di form ini. Silakan kalian isi form absennya. Ya, kalian isi nama kalian, tanggal, keterangan, kalau misalnya ada izin atau alfa, wajib diserahkan kenapa kalian tidak masuk. Dan nanti juga akan Bapak cek kehadiran dan keaktifan kalian, apakah menyalakan kamera, apakah memakai seragam atau tidak, dan tugas-tugasnya. Nah, kita akan mempelajari tentang medan magnet di bagian atas 3 pertemuan. Ya, tiap-tiap tugas dikasih kode T1, T2, dan T3, seperti itu. Paham ya? Jadi kalau kalian ingin nilainya maksimum, semua kehadiran, keaktifan on-cam dan seragam juga harus dipenuhi supaya nanti di sini nilai kalian bagus, dan juga nanti presentasi kehadiran juga akan diperhitungkan untuk nanti ke ujian akhir. Oke, kita balik lagi ke materi medan magnet. Nah, di sini akan terangkan ini ada sebuah video dari mantan presiden kita, seorang penemu pesawat terbang. Kita dengarkan dulu quotes-nya dan inspirasinya, semoga bisa menginspirasi kalian. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten. Oke siswa, masih ingatkah pelajaran minggu lalu kita mempelajari apa? Ya, statis, Statis, Pak. Pak. Statis. Ya benar Adwi, kita belajar tentang listrik statis. Ini masih ada hubungannya dengan medan magnet yang akan kita pelajari. Minggu kemarin kita belajar tentang listrik statis ya, listrik statis. Nah, di sini kalian bisa dapatkan apa yang kalian dapatkan dari pelajaran kemarin. Ya, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari percobaan tersebut? Apa yang terjadi sama sedotan? Ketika sesama sedotan didekatkan. Tarik-menarik atau tolak-menolak kira-kira?
tarik kayaknya ya Pak. Oh iya. Lari ya, oke. Nah itu adalah salah satu interaksi gaya listrik, gaya magnetik ya. Ketika ada dua benda sejenis didekatkan, ya, terjadi tolak menolak. Tetapi ketika saya mendekatkan tangan ke sedotan, sedotan akan mencoba untuk mendekati tangan saya. Nah itu yang akan kita kembangkan nanti di dalam listrik, di dalam magnet. Oke. Kita akan mempelajari tentang medan magnet, induksi magnet, dan gaya magnetik. Dan juga nanti kalian akan ditugaskan untuk merangkai percobaan tentang induksi magnet. Nah, yang Bapak harapkan nanti kalian dapat mengerti tentang konsep medan magnet, pengertian induksi magnet, dan juga menghitung kuat medan magnet pada kawat berarus listrik. Dan tujuan pembelajarannya, Bapak akan menggunakan PBL untuk menyelesaikan pembelajaran ini. Dan ini adalah yang akan kita pelajari. Nah, di sini, dari definisi medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Nah, ternyata medan magnet juga dihasilkan dari arus listrik. Kita lihat di sini ada arus listrik ke atas dan ini adalah medan magnetnya. Nah, medan magnet di sekitar kawat arus itu ditemukan secara tidak sengaja oleh Hans Christian Ørsted ya, ketika akan memberikan kuliah bagi mahasiswa. Ternyata ketika arus melewati jarum kompas, nah jarum kompas akan bergerak atau menyimpang. Nah, di sini perhatikan arah putaran dari medan magnet. Ketika arus ke atas, maka sebelah kanan dari arus medan magnetnya masuk, ditandai dengan X. Sedangkan sebelah kiri tanda panah yang menunjukkan arus ditandai oleh titik. Ini berarti arah medan magnet keluar. Bisa juga dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana jempol menunjukkan arus, sebelah kanan jempol menunjukkan arah medan magnet maksud, dan sebelah kirinya, sebelah kiri panah menunjukkan arah medan magnet keluar. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Kira-kira dari nomor 1 ini, dari A, B, C, D, E, mana yang benar? Atau yang salah dulu? Ini dua-duanya keluar. Yang C betul. Yang B, Yang C benar Pak atau salah? kayaknya Pak, kalau saya nggak salah. Yang C betul. Oke, yang C. Yang lain ada opsi? Betul. C, Pak. C juga. Iya, benar yang C ya. Berarti yang sebelah kanan itu adalah masuk. Nah, di sini. Yang B dan D salah. Sekali lagi, untuk yang nomor 2. Kira-kira mana yang benar? Ingat ya, jempol C itu juga. menunjuk arah arus. Oke, yang C pinter. Berarti tadi yang jawab siapa? Hana dan Aliando. Pak Ferry ya? Oke, nanti dapat nilai plus. Kok Pak Ferry? Oke, sekarang kita beralih ke LKPD. Adwi. Pak Adwi, terima kasih Pak Adwi. Saya kok jawabnya. Pak Abdi. Itu Aliando. Aliando. Oke. Aliando Pak, aku si Aliando pinter. Aliando, Pak. Absen berapa? 1. Saya mah Michael Pak namanya Pak. Ya, oke. Sekarang kita beralih ke LKPD ya. Sekarang kalian masuk ke dalam WA grup kalian. Kita akan mempelajari tentang pengaruh arus terhadap medan magnet. Nah, Bapak kasih waktu sekitar 20 menit untuk merangkai percobaan. Ya. Kalian diskusikan dengan teman segrup kalian. Jika ada pertanyaan, nanti segera WhatsApp
Bapak dan nanti Bapak akan masuk ke dalam WA grup kalian. Silakan 20 menit dari sekarang. Oke, sudah? 20 menit sudah? Ya, Pak. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan jawaban dari masing-masing LKPD kalian. Oke, nah, siapa yang mau mempresentasikan percobaan kalian sekarang? Saya ya, Pak. Bagaimana kelompok 1 perwakilan? Mikel, Pak. Mikel tuh. Mikel, Pak. Oke, silakan. Yang sudah perwakilan kalau enggak saya tunjuk ya, Bapak tunjuk ya. Untuk perwakilan kelompok 1 silakan Pak Adwi. Oke. Untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Baik Pak, saya bacakan ya Pak ya hasil yang sudah saya dapat dari dari diskusi kelompok kami. Yang pertama itu kan pertanyaannya, bagaimana kedudukan jarum magnet setelah didekatkan pada kawat lurus yang tidak dialiri arus? Nah, kami sudah berdiskusi, jawabannya pada posisi awal ketika tembaga didekatkan dengan jarum kompas ternyata tidak ada perubahan arah gerak jarum. Gitu, Pak. Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana kedudukan jarum magnet setelah didekatkan pada kawat lurus berarus listrik? Ketika tadi kami melaksanakan percobaan, ternyata pada percobaan 1, ya, kawat tembaga dihubungkan dengan batu baterai dan dialiri listrik. Ya, perlahan jarum kompasnya bergerak dari posisi awal ke arah kanan. Walaupun arah perubahan tidak terlalu signifikan. Jadi ada perubahan Pak sedikit Pak, gerak tuh Pak. Si kompasnya atau apanya tadi tuh. Ya kompas betul Pak. Ya kompas. Yang ketiga, bagaimana hubungan arah arus dengan arah penyimpangan pada kompas. Jadi kami sudah berdiskusi jawabannya. Ketika kawat dialiri arus, maka akan ada medan magnet yang timbul di sekitar kawat tadi Pak. Hal ini bisa dibuktikan dengan penyimpangan arah jarum jam kompas. Ya, arah medan magnet yang timbul ini ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Itu Pak yang sudah kami diskusikan dengan referensi yang ada di internet Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kelompok 1 atas kesimpulannya, atas keterangannya. Jadi benar ya. Ketika kawat lurus yang tidak dialiri arus, itu jarum magnetnya masih dalam keadaan diam. Setelah dialiri arus listrik, baru nanti kedudukan jarum magnetnya berubah. Dan juga hubungan arah arus, ya, semakin besar arusnya, penyimpangannya juga semakin besar. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan membacakan hasil kesimpulan 4-6. Silakan kelompok 2 perwakilannya. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, ini dari kelompok 2. Ya. Yang nomor 4 ya Pak, ya bagaimana hubungannya kuat arus dengan besar penyimpangan. Jadi kalau kuat arusnya semakin tinggi Pak, nyimpangnya semakin jauh Pak. Itu kelihatannya begitu. Nah, terus kalau faktor yang nomor 5, faktor yang mempengaruhi. Ya tadi Pak, kuat arusnya itu Pak. Jadi kalau kuat arusnya naik, digedein, nyimpangnya tambah jauh. Nah, terus yang nomor 6, yang terakhir, jika arusnya diubah atau arus listrik mengalir, berubah bagaimana penyimpangannya? Berubah atau tetap? Nah, ya kalau arah arusnya dibalik atau misalnya sumbernya dibalik, arah arusnya berubah ya otomatis nyimpangnya berubah Pak, kebalikannya gitu Pak. Itu
Begitu jawaban kelompok saya, Pak. Terima kasih. Oke, jadi hasil dari percobaan kalian nanti tolong divideokan dan nanti dikirimkan beserta laporan praktikumnya ke GCR. Paham ya? Seperti itu. Di-upload ya, Pak ya? Ya, diupload. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya kelompok 1 ini saya mau menambahkan kesimpulannya nih Pak. Oke, silakan kelompok 1. Jadi kesimpulan dari percobaan Orested itu adalah yang pertama yaitu Pak, di sekitar kawat penghantar yang dialiri oleh arus listrik itu akan timbul medan magnet. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, arah medan magnet ditentukan oleh arah arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar. Itu kesimpulan saya, Pak. Oke, terima kasih. Dari kelompok 1 sudah membacakan kesimpulannya. Sama-sama, Pak. Ya, sama-sama juga. Anak-anakku, bagaimana kesimpulan kelompok 1? Ada tambahan lagi tidak? Nggak ada, Pak. Cukup, Pak. Jadi tadi percobaan yang kalian lakukan ketika ada arus, nanti akan terjadi penyimpangan medan magnet di sini, arah jarum kompasnya. Berarti benar bahwa di sekitar pengantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Nah, arah medan magnet juga tergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Seperti itu. Kemudian, besarnya medan magnet tergantung pada besarnya arus listrik. Jadi, kesimpulan kita hari ini, induksi magnet dipengaruhi oleh besarnya medan magnet, terus besarnya kuat arus, dan juga arah arus medan magnet. Terima kasih, pertemuan kita cukup selesai sampai di sini, dan jangan lupa kalian nanti kerjakan post testnya, kalian masuk ke joinmyquiz.com, nanti memasukkan kode quiznya. Dan pertemuan selanjutnya, Bapak akan membahas tentang induksi magnet, perhitungan induksi magnet dalam berbagai keadaan, gaya magnet pada kawat dan muatan yang bergerak. Jadi fokus kita kali ini adalah menentukan arah dari medan magnetnya, arah masuk dan arah keluar. Karena nanti pertemuan berikutnya pasti akan menggunakan persamaan vektor untuk menunjukkan arahnya. Dan ini penting sekali. Kalau kalian pertemuan ini tidak mengetahui kemana arah medan magnetnya, nanti kalian akan kesulitan di pertemuan selanjutnya. Oke, demikian saja dari Bapak. Dan kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Atwi pimpin doa penutup. Baik Pak. Mari kawan-kawan kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sudah Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kalian boleh left dari kelas ini. See you next time.